Kemalasan akan memunculkan syahwat, kebodohan akan memunculkan ketidaksadaran, tidak sadar. Jadi orang yang tidak tahu pasti tidak sadar. Betul Bu? Orang yang tahu insya Allah sadar. Tapi kalau tidak tahu tidak sadar. Maka dua faktor ini harus kita hindari, atau kalau bisa kita hilangkan dari diri kita. Satu apa? Kemalasan. Yang kedua, kebodohan. Karena orang tidak tahu itu tidak sadar. Betul nggak? Ibu misalkan karena ibu tidak tahu, ibu lagi naik mobil tidak tahu di jalan itu ada kucing. Gimana kucingnya? Ya keinjak. Keinjak. Betul, karena kan nggak tahu, nggak sadar. Coba kalau tahu, berhenti dulu, kucingnya diambil dulu kan gitu. Tapi karena tidak tahu, akhirnya nggak sadar. Nah, banyak kita ini nggak sadar bahwa itu dosa karena tidak tahu. Banyak yang tidak sadar bahwa itu melanggar perintah Allah karena tidak tahu. Banyak yang tidak sadar bahwa Allah itu marah karena tidak tahu. Dan ini yang berbahaya. Karena sekarang tidak ada yang bodoh diampuni, tidak ada sekarang. Kenapa? Karena fasilitas sudah banyak. Pengajian hampir tiap hari ada. Betul ya? Tiap hari ada. YouTube ada. Buku banyak. Semua. Jadi kalau seandainya hari ini kau masih belum sadar hidupnya, berarti ini kelemahan kita. Kenapa? Ya tadi nggak tahu. Padahal awal kita hidup itu yang kita bawa pengetahuan. Tahu jadi apa Pak? Sadar. Jangan-jangan kita nggak sadar bahwa ada Allah. Kenapa? Karena nggak tahu Allah. Terus, jangan-jangan kita nggak sadar bahwa tiap hari hembusan napas kita itu adalah kehendak Allah. Nggak sadar. Kenapa? Karena kita tidak tahu sifat dari Allah. Nah ini, jadi dua kelemahan yang harus dihindari. Satu apa? Ketidaktahuan. Yang kedua, kemalasan. Understand? Bisa dipahami Pak? Ya. Masih ada kemalasan dalam diri kita Pak? Bu? Masih ya. Masih. Ada yang sudah khatam menerjemahkan Al-Quran, membaca terjemah Al-Quran? Belum? Angkat tangan yang sudah khatam membaca terjemahan Al-Quran ada? Padahal bukan baca Al-Quran loh, terjemahannya aja ada? Belum? Oh udah tuh, alhamdulillah. Udah ya? Alhamdulillah. Sudah ada. Ayo, karena dengan kita membaca terus menerjemahkan, jadi tahu Al-Quran. Terus, kalau belum bagaimana kita bisa sadar bahwa Al-Quran itu maha banyak. Banyak apa? Banyak petunjuk. Nah, yuk kita ikhtiarkan. Ya. Baik. Saya lanjutkan baik. Nah, jadi disampaikan oleh As-Syaikh Ibnu Athaillah bahwa ketika kita ini menunda sebuah amal baik, lalu kita mencari waktu yang lapang untuk beramal baik itu, tanda dari kita ini lemah jiwanya, tanda dari kita ini bodoh, kata beliau. Kenapa? Gak tahu bahwa amal itu seharusnya disegerakan. Yusari'una fil khairat. Apa yusari'una fil khairat itu? Bercepat-cepat
bersegera dalam kebaikan. Jadi kalau panjenengan pengen berbuat baik, segera. Nah, saya mau haji, nanti ajalah kalau sudah ada uang. Nah, nunggu sampai punya uang. Ternyata punya uangnya usia 80 tahun. Bisa berangkat? Tidak bisa berangkat. Maka bersegera. Bersegera dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi apa yang disebut dengan amal itu? Amal baik itu. Amal baik itu adalah segala aktivitas kita. Ya. Baik itu berupa tugas-tugas maupun ya tugas-tugas seperti apa, Pak, Ibu? Tugas Ibu apa kira-kira jadi Ibu? Merawat anak. Merawat anak, nyuci, masak, ya, mandiin suami, ya. Tuh berupa tugas-tugas seperti itu, maupun kebiasaan-kebiasaan. Apa kebiasaan kita? Misalkan kebiasaan ya. Ya makan, minum, ya. Kalau main game, ya, ada yang main game. Lihat status orang, ya bagian. Ya. Kebiasaan, lalu ibadah, tugas-tugas, kebiasaan, ibadah. Kita aman, ya. Yang kita lakukan ya dengan tujuan niat karena Allah, itu namanya amal soleh. Jadi amal soleh itu mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, itu namanya apa? Amal. Namun amal yang bagaimana yang disebut di sini? Amal yang diperuntukkan untuk Allah. Ada syaratnya. Amal soleh itu niatnya benar, caranya benar. Sama. Niatnya benar, caranya benar. Gimana kalau niatnya benar, caranya soleh, salah? Ya nggak jadi amal soleh, amal tapi nggak. Bisa dipahami? Ya. Nah, ketika kita melaksanakan dalam sehari kita beramal sampai 24 jam ya sehari ya. Nah, kira-kira 24 jam amal yang kita lakukan itu atau 24 jam apa yang kita lakukan itu bagaimana kita beramal? Di sini karena disebut jangan menunda, berarti kita harus tahu terlebih dahulu tentang waktu. Ya, apa Bu? Saya mau tanya Bapak Ibu, di manakah tempat yang paling kaya? Ada yang tahu? Tempat yang paling kaya? Nah, udah tahu ya. Kuburan, yang lain masih mikir gimana. Kenapa kuburan Bu? Banyak impian yang belum tertunaikan, banyak cita-cita yang belum terwujud. Apa maksudnya? Kita jangan sampai ya kuburan kita kaya raya. Kenapa? Impian punya uang belum terwujud, ya. Impian menyekolahkan anak yatim belum terwujud. Nah, artinya apa? Bahwa waktu itu yang paling utama adalah hari ini, di sini, saat ini. Sebisa mungkin apa yang baik itu kita tunaikan. Nah, Bapak Ibu, waktu dibagi menjadi berapa? Waktu dibagi menjadi 4. Ya, berapa Bu? 4. Dalam manajemen agar waktu kita ini insya Allah berdampak, bermanfaat untuk kita. Nah, satu ada namanya waktu munajat.
Yang kedua ada waktu namanya waktu untuk muhasabah diri. Yang ketiga ada waktu untuk tafakur. Dan yang keempat ada waktu untuk berusaha menafkahi keluarga. Jadi ada 4 waktu ya. Satu waktu apa? Mengajar. Yang kedua waktu apa? Muhasabah diri. Yang ketiga waktu apa? Tafakur. Yang keempat waktu apa? Usaha. Munajat, tafakur, usaha. Nah, bagaimana kita tidak menunda amal-amal itu? Ya, kita bagi waktu itu menjadi 4 agar kita tidak pernah menunda. Satu waktu untuk munajat. Kira-kira waktu untuk munajat kapan, Bu? Nah, salah. Oke, waktunya kita bagi dulu ya. Waktu 24 jam itu untuk tidur berapa jam, Bu? Ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8, ada yang 12. Gak ada ya. Itu memang betul-betul waktu untuk tidur. Berapa jam waktu tidur? Ya betul, ada yang 6, 8, 8 aja ya. 8 berarti 24 jam dikurangi 8 berapa? 6. Jadi kita punya waktu 16 jam. Betul? Nah, disampaikan di sini 1/4 dari 16 jam itu dipakai untuk duniawi, 3/4 untuk akhirat. Nah, ibu bingung, berarti 3/4 banyak amat untuk akhirat. Hah? Ya, kita coba dulu ya. 1/4 berapa? Dunia. 3/4 untuk apa? Akhirat. Terus yang 8 jam untuk apa? Tidur. Terus tidur berarti nggak ada manfaatnya gitu. Ibadah. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira waktu yang paling dekat sama Allah itu kapan? Waktu yang paling dekat dengan Allah itu kapan? Waktu tidur. Oh iya, waktu tidur. Allah menggenggam terus seseorang tuh, satu waktu tidurnya, yang kedua waktu meninggal. Berarti sebetulnya yang 8 jam itu atau yang 6 jam itu waktu yang sangat baik untuk kita bertemu Allah. Cuman sayang kita tidak memanajemen tidur kita. Jadi yang ketemu saat tidur bukan Allah, tapi apa? Genderuwo, mak lampir, atau anjing. Ibu dikejar-kejar anjing ini ya. 4 lagi yang ngejar. Waduh. Gitu. Kenapa? Wah, itu bagus sekali nomor. Ya. Jadi ibu yang dirahmati Allah, yang 8 jam yang dipakai untuk tidur itu bukan waktu tidur kalau kita memakai kajian hikam. Itu waktu me time bersama Allah. Dalam ketidaksadaran jiwa kita, namun dalam kesadaran ruh kita. Ini caranya. Rugi Bu, hidup kita cuma untuk tidur. Betul ya? Kalau kita nggak paham, rugi kalau kita waktu hanya untuk tidur itu Bu. Lisan berbicara tidak? Tidak. Pikiran berjalan tidak? Dan sungguhnya itulah sangat dekat sama Allah. Semakin kita tidak sadar, semakin kita masuk ke dalam, semakin dekat dengan sang pemilik itu, dan sudah tidak ada lagi kata-kata di sana. Dan itu bisa dilakukan waktu itu. Maka kita manage tidurnya. Siapa yang ketika tidur duduk dulu,
Alhamdulillah. Siapa yang mau tidur sholat dulu cu? Alhamdulillah. Sholat isya aduh. Siapa yang mau tidur baca Quran dulu cu? Alhamdulillah. Oh iya. Oh, udah ngacung aja apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kan Al-Quran ya. Siapa yang waktu tidur ya mau tidur bilang dulu sama Allah, ya Allah saya mau tidur. Jadi di manage betul Bapak Ibu tidur itu eman 8 jam sehari habis kalau kita tidak memanagenya. Apalagi kalau kita tidur tidak diatur sama kita. Yang penting tidur aja itu eman-eman banget. Ya Bu ya. Jadi gunakanlah waktu tidur itu untuk melaksanakan zikir yang total. Maka sebisa mungkin sebelum tidur Bapak Ibu kita ini berwudu dulu. Kalau bisa pakaiannya yang baru ya. Biasanya kalau tidur pakaiannya yang bau ya. Tidak harus bagus, baru bersih putih. Kalau bisa putih Bu ya. Tapi kalau Ibu takut putih ada kuning-kuning di sini nantinya, ya jangan yang hitam apa-apa. Jadi pakaiannya yang segar, yang baru, lalu kita mulai dengan melaksanakan sholat hajat dulu, sholat tobat dulu. Lalu kita baca Quran minimal 1 ayat, 1 halaman maksudnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sampai 1 halaman selesai kita doa, ya Allah, ya Rahman, hamba mau bertemu dengan Kau. Ampuni kesalahan. Ya Allah, hamba maafkan semua hambamu yang pernah menyakiti hamba di hari ini. Hamba itu Allah ikhlas. Hamba pasrah dengan takdirmu hari ini. Ya Allah, matur suwun dengan kesempatan yang luar biasa di hari ini. Hamba senang sekali. Ya Allah, matur suwun bagi hamba-hambamu yang telah menolong hamba hari ini. Hamba doakan semoga beliau Engkau berikan keberkahan. Ya Allah, bahagia sekali itu. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Bismika zikir subhanallah. Atau istighfar astagfirullah. Kita nanti bangun tidur misalnya begini, astagfirullah. Masih tak bisa kita astagfirullahaladzim, terus hilanglah kesadaran kita dan kita bertemu sang pemilik kita. Sadar betul? Enggak sadar, kenapa? Karena enggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena belum ketemu kepengetahuannya. Kalau ketemu pengetahuannya, sadar. Jadi yang bertemu siapa? Bukan nafs, bukan jiwa kita, tapi roh kita. Masya Allah ya. Siap Bu, siap. Amalan, tugas amalan baru selain istighfar. Apa? Tidur. Oh, keren kan? Amalannya apa Bu? Tidur. Oh, aneh amalannya tidur. Maksudnya bagaimana? Bersengajalah tidur. Bagaimana cara menyengaja tidur? Tidurlah dengan baik dan benar. Diawali tata caranya. Berwudu dulu, sholat dulu, baca Quran dulu, doa dulu, lalu zikir. Usahakan zikirnya sampai betul-betul apa Bu? Tidur. Monggo bikinnya mau apa? Kalau jamaah di sini mau zikir istighfar, monggo istighfar terus. Setelah selesai baca ya, Al-Falaq, An-Nas sudah dibaca semua, Al-Mulk sudah dibaca semua, terus mau tidur istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lupa, udah. Bangun-bangun masih istighfar Bu. Biasanya masih istighfar. Bangun, masih. Berarti saat itu istighfar betul?
Bayangkan kalau waktu tidur itu diambil sama Allah. Bangun-bangun ketemu Allah masih istighfar. Kira-kira senang nggak Allah? Oh, Allah senang. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Amalan kedua, tidur. Enak sekali. Amalannya tidur ya. Ya Bu, siap Bu? Diseriusin ya. Jadi mau tidur itu jangan tiba-tiba tidur ya. Kalau mau tidur serius, HP-nya jangan dibawa tidur. Jangan biasanya kita sambil HP yang terus peluk HP-nya lepas. Jangan terus tidur makan sebisa mungkin nggak bawa HP. Karena kalau makan bawa HP nggak bisa makan. Ya kan? Ya. Jadi simpan HP-nya, tidur juga sama, simpan agar serius tidur. Ya. Maka tidur yang serius itu sebentar biasanya Bu, enggak lama, paling 6 jam. Ibu udah bangun dan sudah segar. Ibu tidur jam 10, jam 3 udah bangun, insya Allah. Ibu tidur jam 8, jam 2 udah bangun, insya Allah. Entah setelah bangun tidur lagi itu urusan panjenengan. Ya. Tapi biasanya kalau kita melakukan itu langsung dibangunkan sama Allah di waktu yang tepat, di mana tubuh kita sudah sehat dan tidak dibangunkan sebelum subuh pasti. Setelah subuh maksudnya. Pasti sebelum subuh. Itu amalannya. Ya. Kalau jam 8 ya kemungkinan jam 1 udah bangun. Dan kalau bisa jangan tidur setelah itu. Karena itu panggilan dari Allah untuk bermunajat dengan sadar. Itu disebut dengan yusyari'u. Jam berapa mah? Sebentar. Kita lihat dulu Pak. Jam 1. Oh jam 1 ya sudahnya mah. Tidur lagi. Kelonan lagi sama ibunya. Nanti aja jam 3 mah. Iya tidur. Bangun-bangun jam berapa? 5. Padahal mungkin itu Allah memang sedang memanggil kita, bangun. Aku akan kasih kepada engkau apa yang kau minta. Tapi karena kita enggak siap, ya udah tidur lagi. Itu yang dimaksud di dalam akal ini. Karena bagi panjenengan kelihatannya kalau amal-amal baik kalau ditinggalkan kayaknya enggak ada. Kalau jawabannya solehah semua saya. Bapak-bapak soleh. Masa solehah paling bapak soleh. Jadi insya Allah ketika nanti saat beramal tidur, tidur itu apa Bu? Amal. Tidur itu apa? Zikir yang paling afdal. Kenapa? Zikir yang paling afdal itu ketidaksadaran dalam sadar. Apa? Tidur. Ya. Dimaksimalkan tidur kita dengan baik, maka insya Allah hasilnya dahsyat. Bangun mau tidur kita baca zikir, set bangun, insya Allah sudah segar. Segera saja itu perintah Allah untuk kita segera untuk melaksanakan ibadah. Tahapan saja. Bahkan terkadang kita tidur jam 12. Karena aktivitas banyak, itu jam 1 kan dibangun ya. Terus gimana? Bangun nggak? Bangun aja, sholat. Nah kalau ngantuk gimana? Enggak, mau tidur lagi. Tapi misalkan kita jam 1 terus nanti sekitar jam 3 ngantuk, bangunin dulu nih. Teman kita bangun, nanti aku dibangunin jam 4 misalkan. Atau jam subuh sebelum subuh bangun. Gitu. Enaknya kalau berdua begitu. Ya. Gimana kalau sendirian? Tidak apa-apa. Alarm mobil, siapin kucing juga siapin. Saya kadang dibangunin sama kucing kan. Jadi waktu tidur 8 jam itu ikhtiarkan betul-betul maksimal. Dan insya Allah
Kalau caranya betul, kita akan dibangunkan di sepertiga malam. Insya Allah. Kalau caranya apa? Betul. Ya, tadi gimana Bu? Persiapkan dengan benar. Ya, wudu dulu, sholat dulu, baca Quran dulu, doa dulu, zikir dulu. Dan kalau bisa kita itu dalam kondisi sedang zikir, maka insya Allah di sepertiga malam dibangunkan sama Allah. Dibangunkan. Gimana kalau nggak bangun? Nggak apa-apa. Atau itu kan takdir siapa? Allah. Berarti Allah tahu kita ini sedang kondisinya capek, lelah. Insya Allah. Ya. Baik, kita akan lanjut di waktu 4 ini. Nah, setelah kita memaksimalkan waktu yang 8 jam yang untuk tidur itu, berarti 16 jam bagaimana? 16 itu dibagi 4 waktu. Satu waktu munajat, yang kedua waktu muhasabah diri, yang ketiga waktu tafakur, yang keempat waktu berusaha. Harus ada 4 ini Bu, kalau menurut beliau ya, saya Imam Ibnu Athahillah. Minimal waktu kita ada 4. Jadi waktu munajat butuh. Munajat itu bagian dari ikhtiar, bagian dari ibadah. Munajat itu apa Bu? Doa sama Allah ya, bermunajat. Jadi kita bermunajat kepada Allah itu adalah perintahnya, doa. Maka bermunajatlah. Yang kedua waktu apa? Muhasabah. Nah, muhasabah kita bisa tempatkan sebelum waktu tidur tadi. Yang ketiga waktu muhasabah itu bagaimana sih Bu? Waktu muhasabah itu mengevaluasi diri kita. Ya, mengevaluasi. Mohon izin Bapak Ibu, ini juga baru saya temukan, tapi karena saya mencintai panjenengan saya sampaikan. Jadi kalau kita melihat baut ya, kalau baut itu kalau diputar itu, kalau ke dalam itu motornya searah dari jalurnya apa berlawanan? Searah ya, ke dalam ya. Ke dalam itu berarti kan masuk ke dalam ya. Kalau ingin dikeluarin ke atas, berlawanan dengan arah jalannya. Ya. Jadi kan muter ya, gerakannya muter. Masya Allah, ternyata kalau saya lihat putaran itu memang itu apa ya, sebuah simbolik ya dari Allah tentang pergerakan. Jadi hidup kita itu hanya ada 2, bergerak ke bawah atau bergerak ke atas. Soalnya Bapak Ibu ya, bergerak ke mana? Ke bawah atau bergerak? Nah, kita ini bergerak, setiap hari kan bergerak. Namun kita harus sadar, cek kira-kira gerakan kita ini ke bawah atau ke atas. Ini yang saya juga kurang sadar. Bahwa ternyata kadang kita ini bergeraknya ke mana? Ke bawah. Jadi kita ini beramal, tapi amal kita ini malah membuat kita ini jauh dari Allah. Kita ini aktivitas, tapi aktivitasnya malah membuat kita ini jauh dari Allah. Nah, pilihlah gerakan yang membuat kita ini dekat dengan Allah, berlawanan dengan arah jarum jam. Terus gerakan. Nah, ini bisa kita melakukan evaluasinya, menemukannya saat kita muhasabah. Ini saya gerakannya tadi kemana ya? Ke bawah apa? Ke atas. Apa cirinya kita gerak ke bawah dan apa cirinya kita gerak ke atas? Cirinya di pusat resonansi, di pusat perhatian kita. Kalau dalam energi magnetnya, listriknya pusat resonansi. Tapi kalau kita pusat perhatian, di mana pusat perhatian kita di hari itu? Bergeraknya di mana? Kalau pusat perhatian kita adalah dunia, maka dipastikan gerakan kita ke bawah. Ya Bu ya, dipastikan gerakan kita ke mana? Ke bawah. Itu dipastikan. Jenengan sholat, tapi yang ada dalam sholat adalah pikiran duniawi. Sholat kita itu bukan ke atas tapi ke bawah. Semakin kita melekat dengan dunia dengan sholat kita. Hati-hati Bu ya. Panjenengan sholat hajat,
yang hajatnya itu duniawi, panjenengan semakin melekat dengan dunia dan justru jauh dari Allah. Hati-hati dengan gerakan, hati-hati dengan pusatnya. Yang harus kita pusatkan pertama kali itu siapa nih pusatnya? Kalau pusat kita dunia, pasti gerakannya ke bawah, dipastikan. Namun kalau pusat edar gerakan kita adalah Allah, maka dipastikan gerakannya ke atas. Dan kita semakin jauh dengan dunia. Nah, dua hal itu kita bisa temukan di waktu muhasabah. Sekarang saya tanya ibu, saat panjenengan sholat, pusat perhatiannya siapa? Allah atau dunia? Ada Allah, ada dunia. Jadi nggak naik-naik tadi, tengah-tengah ya. Ada Allah, ya harus jujur. Ya bu ya. Allahu Akbar. Yang kita ingat apa? Ya Allah, dunia yang kita ingat. Sami Allah, liman hamdah. Artinya ini nggak ke Allah. Bicara dan dibicarakan apa? Dunia. Ya Allah, gerakannya kemana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Istighfarnya masih ingat? Iya ya, kok begitu ya dia sama saya. Astagfirullahaladzim. Istighfar, tapi istighfar kita ke bawah, ya kan? Karena pusat edarnya, pusat yang jadi perhatian kita ini bukan Allah. Ini yang sering tidak disadari. Ini apa? Saya baru menemukannya baru kemarin kayaknya. Astagfirullahaladzim, saya salah di dalam menentukan apa? Pusat edar dalam bergerak. Bisa dipahami Bu? Jadi monggo bergerak, namun pusat edarnya harus jelas. Pusat edar kita siapa? Allah. Pusat gerak kita Allah. Insya Allah kalau pusat gerak kita Allah, naik ke atas Bapak Ibu, maka semakin kita ini menghilangkan keakuan kita dan menemukan kekitaan kita. Ya, semakin tidak egois kita, semakin menjadi kita ini saudara lah. Karena semakin jauh. Coba kalau dari atas kan, kita bisa melihat semuanya kan. Tapi kalau sini kan tidak kelihatan. Namun ketika pusat edar kita dunia semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin tinggi akal kita, semakin tinggi apa? Nafsu kita, semakin tinggi keserakahan kita. Bahkan akhirnya mata kita memandangnya sangat sempit. Ya, ini kita temukan dalam waktu apa? Muhasabah. Setuju Bu? Ini ibu ngaji pusat edarnya apa nih? Allah ya. Hati-hati kalau pusat edarnya dunia, ke bawah nanti. Ngaji hikam itu belum tentu ke atas Bu. Kalau niatnya pusat edarnya saya ngaji hikam agar masalah saya selesai, ke bawah. Rasanya gimana? Ngaji hikam agar saya kenal Allah. Kerja kalau kita pusat edarnya Allah ke atas. Saya kerja saya mau dagang, saya mau jualan karena Allah. Dananya juga untuk Allah. Semuanya untuk Allah ke atas. Dan tidak ada sikut-sikutan di sana, tidak merasa iri dan orang nggak ada. Ini buat apa ini? Jadi kami Bu, ibu berumah tangga, kemana pusat edarnya? Ke suami apa ke Allah? Saya mau tanya nih Bu nih, saya mau tanya, mohon maaf ya. Suami kita ini ulang tahun, dia nggak paham bahwa dia ulang tahun. Nah, ibu mau ngasih kejutan. Apa kejutannya? Ibu masak yang paling disukai suami. Maka saat suami tidur, masih tidur 2:30, ibu sudah bangun, sudah mempersiapkan masakan yang paling enak. Dari jam 3 Bapak Ibu masakin sampai jam 6. Selesai, Bapak subuh lah, sampai subuh. Nah, saat subuh sudah senyum Ibu.
Bapak, sudah saya siapkan masakan kesukaan Bapak. Selamat ulang tahun Pak ya, barakallah. Gitu ya. Waalaikumsalam, matur suwun sayang. Tapi mohon maaf ya, Bapak nggak bisa makan. Nah, kenapa? Ini janjian sama teman-teman mau makan bubur. Sepedaan. Kira-kira gimana tanggapan Ibu? Hah? Gak apa-apa. Ya. Iya. Ini contoh di mana pusat edan kita. Kalau pusatnya edan di suami gimana? Kecewa. Betul Bu? Kecewa. Tapi kalau pusat edannya Allah? Enggak. Oh iya Pak, janji itu harus tepati. Silakan kalau Bapak sudah berjanji nggak apa-apa. Maaf ya Mak, nggak apa-apa. Karena apa namanya? Maaf Bapak kalau memang mau berangkat silakan. Nah gitu itu kesadarannya Allah enak. Sekarang saya tanya, ibu-ibu, kira-kira ibu-ibu ini orang yang sering disenangi oleh suami, dibikin senang oleh suami, atau dibikin susah oleh suami? Mau dijawabnya agak malu-malu yang paling terakhir. Berarti kalau kita sering merasa dibikin susah suami, pusat dari kita masih siapa? Suami. Ibu berumah tangga bukan semakin dekat sama Allah, semakin nyungsep. Semakin gak kenal siapa? Allah. Serius. Karena suami istri itu unik. Unik. Uniknya apa? Terkadang memang Allah ngasih ilmu hidup itu dari pasangan. Ya, ilmu apa? Hidup itu dari pasangan. Unik. Kita ini kalau lihat orang lain, ibu kalau senyum sama saya itu, waduh senyumnya itu bagus sekali. Kalau bisa mungkin 100% plus 1 lah. Tapi kalau sama suami Bu, boro-boro. Suami senyumnya itu 20% dikurangi 2. Itu uniknya. Jadi kalian itu malas kita itu memberi yang terbaik. Kenapa? Ya itu adalah ujian. Karena terkadang pusat edar kita saat berumah tangga itu istri. Terkadang pusat edar saat rumah tangga itu siapa? Suami. Sehingga kita bergeraknya ke bawah. Capek akhirnya itu. Jiwanya lelah Bapak Ibu. Ciri jiwa lelah apa? Suka marah, suka tersinggungan. Coba kita geser sekarang. Pusat edarnya siapa? Allah. Saya mencintai suami karena Allah. Saya mencintai istri karena Allah. Saya melayani istri karena Allah. Saya menyayangi suami karena Allah. Nanti naik ke atas. Dan sebetulnya yang mempercepat putaran baut kita itu adalah pasangan. Ya. Kalau mampu ibu menghadapi pasangan ibu dan pusat edarnya adalah Allah, cepat ke atas. Banyak bapak-bapak yang menjadi wali Allah itu karena dia amalannya adalah sabar dengan istrinya yang cerai. Jadi gak apa-apa. Sama ibu-ibu banyak wanita-wanita soleh itu karena dia sabar dengan kondisi suaminya yang menyebalkan. Asia, betul? Understand? Nah, ini ketemunya di waktu muhasabah. Maka kasih waktu dah untuk muhasabah ini. Gerakan kita kemana nih? Ya Allah, astagfirullah. Ternyata salah kita? Salah urusan kerja apa lagi itu jangan sampai salah pusat edarnya ya. Pusat edar kita kerja kita apa? Allah, jangan yang lain. Kalau pusat edar kita dunia, mutarnya ke bawah. Semakin kaya semakin sombong. Ya. Semakin miskin semakin sombong. Repot apa? Iya beneran. Kalau dunia itu begitu.
Jadi kalau kita lihat nih di scale of consciousness David Hawking itu semakin bawah semakin buruk itu energi. Dan kita akan bertemu dengan energi-energi itu, energi-energi buruk, dengki, iri, marah, ya, pendendam, hasud, terus apa lagi? Ambisi. Itu bawah. Ambisi itu apa? Nah, kita melekat dengan energi kepemilikan. Ya, energi apa? Kepemilikan. Dan energi kepemilikan itu adalah energi yang sangat dekat dengan dunia. Ingin memiliki ini, ingin memiliki ini, melekat banget. Dan itu ambisinya tinggi sekali. Tapi kalau kita pusat edarnya Allah, itu semakin ke sini semakin kita melepas kepemilikan. Itu nih gue ya. Semakin kita nggak merasa memiliki, yang punya Allah semua. Toh saya juga punya Allah. Toh kita juga summa ilahi turja'un. Kita pun akan kembali kepada siapa? Muternya ke atas. Maka mohon maaf ibu, ini sangat penting. Saya ulangi karena ini pentingnya. Saat kita pusat edarnya adalah dunia, saat kita meninggal dunia, kita akan menjadi golongan bawah, bukan golongan atas. Golongan bawah itu sakaratul mautnya dia susah. Apalagi nanti hidupnya di bawah. Yang menentukan siapa? Kita mau berpusat kemana. Maka saat sholat kan itu, ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu namanya apa? Pusat edar kita Allah. Tapi saat kita mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, iya ya namanya kayaknya Paim ya, kok saya lupa ya. Karena kita baca apa? Inni wajah. Berarti pusat edarnya Paim. Maka ke bawah. Berarti ya. Masya Allah. Bisa dipahami? Pesan buat ibu-ibu, berarti masaknya karena siapa? Allah. Ya, udah pokoknya layani suami karena Allah ya. Suami nggak melayani ibu nggak apa-apa. Tapi kalau ibu masih saja yang bikin kesal suami dan ibu bahkan lagi sholat ngomongin suami dalam hatinya, ibu ke bawah pasti ke bawah. Dan semakin merasa memiliki, justru semakin ibu benci sama suami, semakin ibu melekat dengan suami. Ini serius, betul. Bahkan semua tindakan-tindakannya menyakiti kita, karena masalahnya dekat. Lagi dipikirin terus, kok. Betul nggak? Ini suami dipikir terus. Atau dibalik, suaminya baik banget ya Allah, betul suami saya sorry ya Allah, pintar bermasak ya Allah, alhamdulillah ya Allah, lembut orangnya ya Allah, matur suwun. Ya gitu ya. Pusat edarnya siapa? Suami. Akhirnya apa? Wah, aku harus jagain suami saya nih. Bahaya ini, orang baik kayak gini banyak yang suka. Kembali ke mana? Betul. Atau begitu bapak-bapak, Masya Allah, isi saya soleha banget. Ya Allah, lembut, baik, ya Allah, seneng ya. Saya jatuh cinta sama istri saya. Kata istrinya karena soleha dan tahu mengikat, Pak, jangan ke saya pusat edar. Gimana? Berarti saya dari yang lain? Bukan. Pusat edarnya Allah. Jadi begitu, ya hati-hati ya. Ya Pak ya. Insya Allah hukum baru muternya kemana? Insya Allah. Yang ketiga tafakur. Nah, ini kita kasih waktu muhasabah sebelum tidur aja Bu. Amalan kita tadi amalannya apa Bu? Tidur ya. Aneh amalan nggak apa-apa. Aneh-aneh nggak apa-apa. Amalan kajian Majelis Al-Muzakirin adalah tidur. Ya, sebelum tidur bermuhasabah. Evaluasi ini gerakan saya kemana? Ke atas apa ke bawah? Masya Allah ke bawah ya. Untuk menjadikan Allah sebagai pusat itu juga tidak semudah bicaranya. Ya, prakteknya butuh mujahadah kesungguhan. Lanjut Bu. Nah, waktu tafakur, waktu berpikir, waktu untuk menuntut ilmu. Nah, kayak begini ini waktu tafakur. Ya,
Akhirnya kan bertafakur kita sadar, oh, iya ya. Coba Bu, kalau kita nggak tahu ilmunya, kita nggak tahu nih gerakan kita kemana, betul nggak? Bahkan kita tidak sadar bahwa kita sedang menuju neraka. Nggak sadar Bu, karena kita nggak paham. Betul. Sesungguhnya gerakan kita tiap hari itu bukan menuju Allah, tapi menuju apa? Nerakanya Allah, ke bawah terus. Karena kita nggak paham. Coba kalau udah paham, sadar, oh ya, aku ke bawah nih, harus naik nih. Gitu. Itu namanya waktu tafakur. Dan penting waktu tafakur itu. Ada waktu-waktu khusus yang kita pakai memang untuk mengaji, untuk mencari ilmu. Di 24 jam itu ada waktu khusus untuk kita mencari ilmu. Kenapa sih butuh ilmu? Karena memang poin dasar sebelum kita ini sadar adalah tahu. Ya, karena kalau hanya tahu saja tidak sadar, itu kita akan menjadi orang materialisme. Setelah tahu jadi apa? Sadar. Dan nanti puncak setelah sadar apa? Cinta. Itu pola kehidupannya. Tahu dulu, terus apa? Sadar, baru cinta. Nah, ini adalah proses tafakur. Proses pengetahuan, mencari tahu. Bahkan sampai Rasul mengatakan agar kita ini tahu, itu kewajibannya dari mulai di buayan sampai ke liang lahat, betul nggak? Sampai ke liang lahat masih diajari, wahai Pak Ono, kalau nanti ada yang datang berupa munkar nakir, maka ucapkanlah siapa? Nah gitu kan? Sampai gitu ya. Nah, ini contohnya Pak Ono. Kalau saya aja contohnya. Jangan Pak Ono ya saya. Ya. Ada Pak Im? Oh jangan Pak Im. Wahai Usep, gitu ya. Sampai saya diajarin ketika waktu di liang lahat, kalau nanti datang malaikat menanyakan siapa Tuhanmu, maka jawablah Tuhanmu adalah Allah. Sampai ke liang lahat diajari. Betul Bu? Coba kalau kita nggak pernah belajar di sini, terus di dalam lihat diajari gimana cara nangkap. Jadi kewajiban. Tafakur itu kewajiban. Maka pakailah dalam 24 itu waktu untuk tafakur, untuk belajar. Ya. Dan yang keempat, ini juga penting. Yang keempat, waktu untuk usaha. Waktu untuk usaha. Ya. Waktu untuk usaha. Waktu untuk usaha. Berikhtiar. Ini juga penting. Ikhtiar kan buat laki-laki, dan ikhtiar itu laki-laki perempuan, bentuknya yang beda. Oh, laki-laki bentuknya mondar-mandir sesuai dengan kapasitasnya. Yang menjadi pedagang ya dagang, yang menjadi pembisnis ya bisnis, yang menjadi pegawai negeri ya pegawai negeri. Bagaimana kalau ibu-ibu? Sama. Ada yang dikasih ke, kemarin sudah kita bahas ya. Tapi ada ibu-ibu yang ikhtiarnya apa? Doa. Ya. Ibu 4 semuanya mati. Bapak Ibu. Gak usah pakai ini kedengarannya. Nah, bisa. Nah, Bapak Ibu bahagia. Jadi semuanya diminta untuk ikhtiar. Kemarin sudah kita bahas kalau nggak salah di kajian nikah kemarin ya, bahwa kita ini ditugaskan oleh Allah hanya untuk apa? Ikhtiar saja. Hasil urusannya siapa? Allah. Jadi disinilah kasih waktu untuk ikhtiar. Kalau laki-laki waktu ikhtiarnya gimana? Ya udah, jualan apa? Tapi kalau ibu-ibu gimana? Udah ikhtiarnya misalnya doa. Yang sungguh-sungguh doanya, jangan sampai nonton sinetron. Itu bukan doa namanya. Ya, harus sungguh-sungguh, sangat serius. Ada waktu khusus, saya mau usaha untuk suami saya jam berapa? Jam selesai beres-beres sekitar jam 1 sampai jam 2. Udah, saya mau ngunci pintu, terus doa.
mungkin baca suratul Fatihah, baca Yasin, ya, baca apa? Waqiah, baca Tabarok, atau baca Quran sekalian. Intinya saya doa untuk suami saya, untuk anak saya agar dimudahkan rezekinya. Benar? Itu namanya ikhtiar. Jadi tetap harus punya waktu ikhtiar. Gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi ketika kita sudah menentukan waktu dengan sangat baik, maka apa yang disampaikan oleh Al-Syekh Ibnu Athaillah itu tentang orang yang menunda-nunda amal, kayaknya kok nggak bisa gitu, karena waktunya sudah terbagi. Betul ya? Bahkan tidur saja sudah kita bagi dengan serius. Maka jangan main-main dengan tidur. Tidur itu harus serius. Jangan main-main dengan bersantai. Santainya harus serius. Ini mah santai tapi masih mikir hutang, itu namanya bukan santai. Kalau ibu sedang jalan-jalan healing ke pantai, udah lupakan semuanya, healing beneran. Jadi itu yang namanya serius, Bu, totalitas. Tapi ukur setelah kita healing itu, apakah pulang semakin pusing, apa semakin damai? Kalau semakin damai berarti berhasil healingnya. Kadang-kadang Bapak Ibu jalan-jalan ke mana gitu, pulang-pulang pusing. Kenapa? Uang habis. Berarti healingnya nggak begitu harusnya. Healingnya kemana? Healingnya di rumah aja zikir, nggak habis uang, tapi seger badannya. Terkadang ya healing itu pulang-pulang pusing, malah itu juga aneh ya. Namanya healing itu harus sembuh ya. Itu Bu, serius di semua ya. Ya Bu, Insyaallah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disampaikan oleh beliau Al-Syekh Ibnu Athaillah, janganlah kita ini terjebak untuk mengutamakan dunia daripada akhirat. Mengutamakan apa? Dunia daripada akhirat. Saya ingin tahu Bapak Ibu apa definisi dunia? Ya. Definisi dunia apa? Agar clear, tidak ada perdebatan dengan dunia. Apa itu dunia? Menurut ilmu tasawuf, apa itu dunia? Kegelapan. Kegelapan. Apa dunia? Mana? Apa dunia? Kegelapan persinggahan. Berarti ini ya dunia yang persinggahan. Ya. Kalau di sini mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Apa itu dunia sesungguhnya? Hakikat dunia itu, ya, langsung mati. Alam semesta. Alam semesta. Hakikat dunia itu Bapak Ibu yang rahmati Allah adalah masa lalu dan masa depan. Itulah dunia. Apa Bu? Masa lalu memunculkan apa kalau masa lalu? Kalau kita keikat masa lalu memunculkan apa Bu? Penyesalan atau kebanggaan. Masa depan memunculkan apa? Kekhawatiran. Kekhawatiran atau ujub. Maka sesungguhnya dunia itu adalah, kalau kita kan lagi manajemen waktu nih. Dari definisi waktu, dunia itu adalah masa depan dan masa lalu. Itulah dunia. Karena masa lalu akan menimbulkan penyesalan atau kesombongan, dan masa depan munculkan kekhawatiran atau ujub, dan semuanya tidak boleh. Lalu apa itu akhirat? Sekarang inilah akhirat. Maka akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Apa? Kalau kita mikir, fokus aja sekarang, nggak usah mikirin nanti dan besok. Bisa dipahami Bu? Maka siapa orang yang disebut oleh Al-Syekh Ibnu Athaillah jahil itu adalah orang yang adanya di sini tapi mikirnya di masa
depan, atau dibalik. Orangnya di sini tapi mikirnya di masa lalu. Jadi dia tidak hadir di sekarang. Karena sesungguhnya akhirat itu ya sekarang. Akhirat itu kan akhir, betul nggak? Dan kita selalu berakhir di sekarang. Setuju, Bu? Terkadang gitu, mohon maaf. Ini juga saya sering begitu. Kita nih udah ada bisnis dan sudah deal, tapi dibayarnya nanti 6 bulan kemudian. Nilainya besar, 1 miliar. Tapi bayarnya apa? Nanti 6 bulan. Tapi dari sekarang kita udah merasa 6 bulan. Udah Pak, saya beli itu. Padahal belum jadi. Betul nggak? Bahkan kita ini seakan-akan pinginnya udah ke nanti. Nanti kan dapat uang, tenang aja. Mau beli apa mah? Mobil, Pajero, siap. Apa lagi? Oh iya, siap. Gitu. Padahal uangnya belum ada. Ternyata pas 6 bulan gagal. Waduh, itu kecewanya guling-guling itu. Pernah kayak gitu, Bu? Sering. Pernah ya. Nah, jadi ibu yang dirahmati Allah, yang disebut dengan dunia itu adalah masa depan dan masa udah, nggak usah dipikirin. Walaupun memang ada, udah kita fokus sekarang adanya apa, itu aja yang kita nikmati, betul? Sekarang adanya nasi goreng, udah nasi goreng aja, nikmati nasi gorengnya. Jangan mikirin di restoran. Sekarang kita adanya di nasi kucing pun nasi kucing, jangan mikirin kita ini nanti kita gak apa-apa. Nah, sekarang kita nasi kucing, besok nah kita akan ke restoran. Nah, oh, nggak usah mikirin besok, sekarang nikmati aja. Betul? Dan ketika kita berada di masa depan dan di masa lalu, hati-hati. Berarti kita bergeraknya ke mana? Ke bawah. Pasti akan memunculkan kekecewaan kalau ternyata apa yang terjadi di depan itu tidak sesuai apa yang dibayangkan sebelumnya. Betul nggak? Sering kayak gitu, Bu? Sering. Karena kita terlalu yakin dengan masa depan. Itu namanya apa? Ujub. Fokuslah dengan apa? Sekarang. Walaupun sekarang apa, nikmati sekarang. Ya, Bu. Biasanya kita suka gitu sama suami ya. Nanti toh Pak. Nanti itu kapan? Belum datang kok. Tuh. Oh, coba kalau kemarin Bapak nggak kayak gitu. Kan udah terus aja dia ungkit-ungkit. Hati-hati Bu, kalau ngungkit-ngungkit sesuatu itu bisa nyempit hati kita. Misalkan ya, si bapaknya sempit hati. Itu ibu waktu itu mungkin sedang apa ya? Sedang lupa atau gimana, ngobrol sama temannya. Anaknya itu TK. Itu sampai lupa anaknya itu jam 2 belum dijemput, padahal jam 10 sudah pulang. Ibu ngobrol terus. Nah, gurunya itu, ustadzahnya itu nelponnya bukan hanya ke ibu, juga pada siapa? Suami. Nah, suaminya kan menyalahkan. Tapi terkadang menyalahin itu sampai 20 tahun kemudian. Bahkan sampai anaknya punya anak bilang, "Nak, kamu jangan kayak ibu ya. Dulu kamu ditinggal, masih diutik-utik, udah masa lalu." Betul nggak? Nah, nggak boleh kayak gitu ya, Bu ya. Jadi kayak gitu, Pak. Ibu sering kayak gitu. Jangan kayak papa ya, mama ditinggal di pom bensin sama bapak. Padahal udah lama itu. Dibilangin sama gitu. Kenapa? Masih diungkit-ungkit. Udah dilupain aja, fokus di. Nah itu ya. Jadi kata beliau, utamakanlah akhirat daripada dunia. Nah kalau kita sedang bicara tentang waktu, apa definisi dunia itu sungguhnya? Masa depan dan masa lalu, yang itu semuanya tidak bisa dijangkau oleh kita. Dan akhirat itu apa? Sekarang, di sini, saat ini. Itulah akhirat. Tentukan akhirat kita mau jadi surga apa neraka, terserah panjenengan. Bisa nggak? Sekarang jadi surga bisa nggak? Bisa. Kalau kita menyikapinya dengan sikap terbaik. Yang menentukan surga neraka adalah kita. Kalau surga di akhirat ya Allah, di sini loh maksudnya. Itu yang disebut dengan
Yusyari'una fil khairat, gak usah nunda karena kita memang gak punya waktu besok. Ditunda kapan? Gak punya waktu luang. Nanti kalau dalam nanti itu kapan? Gak ada nanti. Di dalam makna dari waktu itu ya akhirat ya sekarang ini. Maka gak usah ditunda. Betul Bu? Zikirnya besok. Besok kapan? Gak ada waktu. Kita hanya waktunya kapan? Sekarang. Setuju? Nah ini Bapak Ibu, semoga Allah ridhoi ya. Makalah keberapa ini? 19. Jadi di makalah ke-19 kesimpulannya Bapak Ibu, kita membahas tentang bagaimana kita tidak boleh menunda amal. Kenapa amal tidak boleh ditunda? Karena kita nggak punya waktu. Waktu kita hanya sekarang. Dan waktu dibagi berapa Bu? 4. Ya satu waktu apa untuk? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ikhtiar, sya'ah, ikhtiar. Yuk waktunya kita pakai. Dan jangan lupa waktu tidur kita ya. Jadikan waktu tidur kita sebagai waktu yang terbaik. Sehingga, mohon maaf kalau mindset dulu saya ikut time management ya. Tentang waktu itu, waktu tidur itu dibikin waktu mubah. Ya, waktu yang tidak kepakai. Padahal mohon maaf itu waktu paling baik. Karena terjadinya reproduksi ya. Reproduksi sel ya. Terus memperbaiki pikiran itu ada. Ini waktunya waktu tidur itu. Masya Allah. Jadi kan itu waktu terbaik itu. Ya. Itu saya sebut sebagai waktu munajat. Ya. Waktu apa Bu? Munajat. Waktu munajat kok tidur dia. Karena waktu terbaik itu adalah saat kita dekat dengan Allah. Waktu jadi ikhtiarkan kita tidurnya yang maksimal ya, 4 jam tapi maksimal, 6 jam tapi maksimal. Jadi gitu. Barangkali ada yang mau diperdalam, monggo kalau ada ditanya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aku Ustaz kembali ke makalah 18 Ustaz. Ya, makalah 18 ya. Ya. Mengenai berdoa di lisan, Ya. tapi hati tidak meminta itu sampai sekarang prakteknya kok sangat susah ya Ustaz. Itu kira-kira tipsnya itu yang mudah apa Ustaz? Oh. Berdoa gimana? Oh iya. Tipsnya agar kita ini contoh ya, agar kita ini berdoa di lisan tapi hati tidak meminta. Begini, jadi contoh misalkan apa contohnya Bu? Contohnya yang mudah apa Bu? Contohnya? Ya mungkin minta urusan hari ini dilancarkan itu kan termasuk meminta ya. Ya, minta urusan dilancarkan ya. Atau hari ini deh pulang ke rumah ya selamat, itu kan permintaan. Ya Allah, saya minta kepadamu agar pulang saya selamat. Itu lisan kita ya. Hatinya gimana Bu? Terserah Engkau ya Allah. Engkau yang maha tahu tentang dan Engkau maha pengasih. Ya. Atau gini, ya Allah, saya ingin di bulan Agustus ini semua hutang-hutang lunas. Akhir Agustus hutang-hutang. Yang keras Bu yang keras. Ya. Ya Allah, ingin hutang-hutang saya di bulan Agustus lunas. Itu lisannya. Tapi nggak begitu bicaranya. Ingat, bicaranya nggak begitu. Ya Allah, hamba berharap, hamba, Engkau maha tahu keinginan hamba, Engkau maha tahu kebutuhan hamba. Ya Allah, bulan Agustus itu bulan yang terbaik untuk hamba. Mudah-mudahan di bulan Agustus hamba bisa merasakan nikmatnya beribadah kepadamu. Dengan hamba bisa Engkau berikan keberkahan, fadilah, dan bisa bersedekah ke banyak orang. Hutangnya nggak kelihatan ya? Hutangnya nggak kelihatan ya Bu ya? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita ya Bu ya. Terus artinya gimana? Kita selalu yakin Allah lebih tahu yang terbaik untuk saya. Susah Bu? Latihan. Pastikan hati kita ada kecenderungan. Ingat,
Berarti yang merasakan kecenderungan itu bukan hati, Bu. Itu apa? Jiwa kita. Kalau hatinya, ibu harus langsung meniti lagi ke dalam. Karena hati kita ini tidak punya keinginan. Hati kita ini tunduk patuh kepada Allah. Hati kita tuh yang siap menerima apapun yang Allah beri. Ada dua, Bu ya. Jadi kalau saya gambarkan begini, nah, ini kita doa ya. Nah, terkadang doa kita di sini, Bu. Ini misalkan ini bahwa ini adalah hati ya, Bu ya. Nah, terkadang doa kita sampai sini aja. Nyampainya di sini. Di sini apa? Nafsu kita. Nafsu kan ada nafsu mutmainah, nafsu lawamah, nafsu amar. Nah, terkadang kita sampai nafsu mutmainah, ya Allah. Tapi kalau kita ketarik lagi ke sini, nah, disinilah kita akan bertemu dengan samudra kepasrahan. Samudra apa, Bu? Kepasrahan kepada Allah. Bahkan di sini kita sangat tahu Allah itu tidak mungkin mendolimi apa? Allah itu maha baik. Allah itu nggak diminta pun pasti ngasih. Andai pun saya tidak mengatakan ya Allah, dia ngasih kok. Ini yang maha tahu tentang Allah. Kalau maha tahu ya. Ya karena ini kan titipan dari Allah. Jadi yang tahu tentang siapa Allah yang paling dasar. Tapi terkadang kita sampai sini, Bu. Sampai nafsu kita. Kita tidak meneliti ke dalam diri kita. Yang di dalam diri kita ini ada software ilahiyah. Wa nafakha min ruh. Kita ini ditiupkan ketika kita sudah sempurna jasad kita, wa nafakha, dan Allah tiupkan min ruhi, dari ruh kata Allah. Itu software yang ada di bawah. Nah, kalau kita sampai ke sini, bahkan kita nggak mau doa, ngapain doa? Toh Allah udah tahu keinginan kita. Tapi kita ulangi lagi, kan ini perintah siapa? Allah. Doanya sampun, saya doa saja. Akhirnya doa itu hanya sebagai apa? Perintah Allah, cinta pada Allah. Untuk urusan kebutuhan kita mah, kata Allah, sudah dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Andai panjenengan sebagai karyawan saya, Bu. Karyawan saya, Bu, kata saya. Jenengan sudah ada MOI-nya kan? SPK-nya sudah ada. Per bulan 10 juta, pekerjaannya ini. Udah jalankan pekerjaannya. Kan sudah ada MOI-nya. Per bulan berapa? 10 juta. Kira-kira terus minta uang nggak ke saya? Sebulannya, minta nggak? Pak, gajinya berapa? Enggak, udah ada di SPK-nya kok. SPK-nya udah jelas berapa? SOP-nya sudah ada? Udah kerjakan SOP-nya, hitung mau. Insya Allah kan? Dan Allah sudah mengatakan SOP-nya udah ada, kata Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu SOP-nya sudah ada sama Allah. Allah jamin apa? Rezeki. Di dalam surat Al-Baqarah bakal sampaikan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu, Allah seperti apa masalahnya? Masalah seperti apa? Satu tangkai yang punya 7, dan dari 7 tangkai ini keluar berapa? 100 biji. Oh, udah dikasih jaminan sama Allah ya. Artinya tugas kita sebetulnya apa? Berinfak saja. Tugas kita apa? Berinfak saja. Bahkan doa pun Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Jadi tugas kita apa? Doa saja. Urusan kabul siapa? Allah. Kira-kira begitu ya. Jadi urusan hati itu udah saya sama Allah. Urusan kita ikhtiar. Kira-kira gitu ya, Bu ya. Ada yang lain enggak? Ya. Nah, jadi menunda-nunda sholat itu berarti kita bisa jadi belum tahu fadilah sholat tepat waktu. Maka ketika menunda-nunda sholat, cari tahu fadilah sholat tepat waktu sampai kita paham. Oh, ini toh kenapa kita nggak boleh menunda-nunda. Kalau sudah tahu, pasti kita tidak menunda-nunda. Itu yang pertama ya. Tapi kalau kita sudah tahu tetap menunda-nunda, berarti ada yang kedua faktornya, kemalasan. Dua hal itu ya. Nah, kalau kita fadilah suatu tepat waktu apa? Gini.
Nah, sudah tahu kan? Kita masih aja apa? Sholatnya tidak tepat waktu. Berarti ada yang kedua faktornya apa? Kemalasan. Jadi lemah jiwa ada dua. Satu kebodohan, yang kedua apa? Kemalasan. Nah, sampai apa Pak? Tepat waktu itu sampai kita betul-betul fadilahnya itu dari berbagai sisi sudut, bukan sekedar dari hadis Rasul saja, dari Quran saja, dari segi ilmiah pun kita cari. Ibu, waktu yang paling mustajab doa itu waktu-waktu saat waktu tepat, ya. Waktunya apa? Kalau sinyal yang paling bagus saat kita mau melaksanakan komunikasi itu adalah di waktu yang tepat. Misalkan duhur jam berapa, Bu? 12 kurang 45, 11.45. Nah, waktu yang tepat untuk komunikasi yang sinyalnya kuat itu di 12.45. Kalau jam 2, sinyalnya agak kurang. Sinyal udah apa, Bu? Lemah. Yang paling bagus apa? Ya. Kalau asar 3. Nah, itu sinyal-sinyal bagus untuk doa. Maka sebisa mungkin jangan sampai kehilangan. Boleh nggak jam 2? Boleh aja saya. Cuma sinyalnya udah kurang. Ya. Saya pernah menyampaikan ini di Yamaha. Menyampaikan tentang ukuran waktu dan ada teorinya ada tentang waktu itu. Lembayung merah, lembayung kuning itu ada. Jadi semuanya itu sudah diatur sama Allah ya, melalui para ulama waktu-waktu itu, dan itu waktu-waktu yang sangat tepat. Sujud di waktu duhur itu pas waktunya, pas kondisi sinar apa namanya? Infrarednya atau apa yang namanya? Mataharinya itu, sinarnya itu pada waktu itu khusus untuk apa? Kesehatan apa? Bisa ke jantung, bisa ke kolesterol, otak dan sebagainya. Itu ada. Semuanya tepat gitu. Sesuai pada waktunya, begitu Pak. Jadi kenapa kok kita malas untuk sholat tepat waktu? Karena kita belum tahu. Kau udah tahu gimana? Pasti nggak malas. Sama tahajud itu, kenapa tahajud maqam mahmudah? Karena di sana ada waktu, lupa saya namanya, otak, piolat atau apa? Itu kalau kita sholat di waktu itu teraktivasi namanya otak apa gitu, yang akan membuat kita semakin mudah untuk mengakses ilmu, pengetahuan. Lebih cerdas. Kira-kira begitu ya Pak ya. Jadi pertama kita paham dulu tentang makna da'a. Jadi da'a itu bukan meminta ya. Da'a itu memanggil. Da'a itu apa? Memanggil. Jadi saat kita ini berdoa, sesungguhnya kita sedang memanggil. Memanggil siapa? Allah. Kira-kira Bu, kalau saya sebagai seorang murid dan saya bertemu dengan seorang syekh, kira-kira cara manggil saya gimana ke syekh? Misalkan Syekh namanya Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Ono misalkan ya. Terus saya memanggil beliau, guru saya, kira-kira manggilnya gimana? Oh gitu. Enggak kan? Saya mendekat dulu, Syekh, boleh enggak saya minta untuk ketemu dulu? Kan gitu ya? Kenapa? Karena beliau guru kita, dimuliakan sama kita. Nah, kita memanggil yang maha mulia, kira-kira manggilnya gimana? Mendekat dulu, benar nggak? Mendekat dulu kepadanya, lalu kita memanggil dengan panggilan yang paling dia sukai. Panggilannya Asmaul Husna. Panggil apa yang baik? Bisa ya Rahman, ya Allah, ya Ghaffar, ya Syakur. Itu yang pertama ya. Jadi ingat bahwa kita sedang memanggil. Memanggil tidak boleh dari kejauhan. Maka doa itu nggak boleh keras-keras. Betul? Misalkan Bapak manggil saya, Ustaz, mohon maaf. Nah, kan panggilnya dekat ya. Kenapa? Karena yang mendekat. Kayaknya nggak sopan deh kalau kita jauh-jauh. Betul nggak? Ke manusia aja begitu. Apalagi ke bahasa siapa? Kalau maka mendekat dulu. Mendekatnya dengan apa? Bertobat. Dan kita terus berikhtiar untuk selalu beristighfar kepada Allah kan tiap hari kan Bu? Istighfar terus Allah. Itu kan kita sedang mendekat kepada Allah, dan saat sudah dekat gimana? Ya Rahman. Gitu. Bahkan Ibu tidak ada kata-kata yang lain, cukup dengan Ya Rahman itu sudah paham.
Misalkan kita sedang lemah, kita mengatakan, ya Aziz. Allah paham kok. Oh, dia butuh apa? Kekuatan. Betul. Misalkan kita sedang mengalami sesuatu kesulitan, terus kita mengatakan, ya Qahar. Itu Allah udah paham kok. Kita butuh apa? Butuh kemenangan, butuh kesuksesan, butuh penyelesaian tentang proyek-proyeknya. Cukup dengan itu sudah selesai. Artinya itu tidak ada pendiktean. Kita hanya menyebut asma Allah. Kita sedang sakit, kita mengatakan ya salam. Allah tahu. Kalau kita sedang sakit, Allah memberi keselamatan. Kita lagi khawatir, kita mengatakan ya Hafid. Ya Bu? Itu sudah doa. Jadi bahasanya doa itu gimana? Kita minta agar Allah menyertai kita saat kita dalam kondisi sedang mendapatkan sesuatu. Kalau sakit, tolong sertai ya salam. Tolong sertai hamba. Hamba sedang sakit ya salam. Kalau kita sedang punya masalah yang berat, misalkan ya Khabir, tolong sertai saya. Kalau ada sesuatu yang belum kita lihat, ya Basir, tolong sertai saya. Saya belum bisa melihat apapun. Gitu Bu. Tidak cantik. Ya silakan, boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi butuh penjiwaan, bukan apa? Ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Rojak, ya Karim. Lihat, cek dulu, itu yang bicara siapa? Hati kita apa nafsu kita? Jangan-jangan ambisi kita yang keluar. Betul ya? Jangan-jangan apa? Ambisi. Berarti kita masih di bawah. Belum ke apa? Itu ya. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Kan nggak mau kok. Allah suka kok. Maka kalau satu-satu ya Rahman, satu ya Ghaffar, ya Muqtadir, takdirkan hamba, ya Muqtadir, ya Latif. Misalkan lihat anak kita nih, anak kita kok misalkan sulit sekali itu kita akan ya Latif. Udah gitu aja. Allah Maha tahu kok. Kita berdoa, walillahil asmaul husna fad'u biha. Kan gitu kata Allah. Sesungguhnya Allah punya apa? Asma Allah, fad'u biha, berdoalah dengannya. Cukup dengan ya Rahman, Allah paham kok. Ya Rahman itu apa? Yang Maha Pemberi. Kita lagi punya kebutuhan banyak nih, ya Rahman, udah cukup. Kita lagi banyak kesulitan, kita mengatakan ya Fattah, udah cukup. Kita lagi butuh banyak rezeki, kita mengatakan ya Razak, udah cukup. Betul? Jadi kalau misalkan panjenengan sedang istighfar, sekali mengatakan ya Razak, boleh. Ya, dari istighfar ya. Ternyata ketemu dengan sebuah kondisi di mana kita lagi butuh apa? Rezeki. Saat istighfar kita mengatakan ya Razak. Oh, itu dasar. Karena kita kan udah dekat sama Allah insyaallah. Hanya dengan kata ya Razak. Ada dulu ya. Ada yang lain? Cukup? Ya, saat cukup kita tutup ya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.